Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai peluang Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024. Sebagaimana kita tahu teman-teman, Pak Anies akan mengakhiri masa jabatannya pada bulan Oktober 2022. Sekitar tanggal 15 teman-teman. Ini artinya Pak Anies nanti sudah harus meninggalkan Balai Kota DKI Jakarta. Nah, ketika Pak Anies ini mau menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta teman-teman, banyak hal yang menjadi sorotan teman-teman, terutama kepuasan publik terkait kepemimpinan Pak Anies Baswedan. Dan kemarin teman-teman ada salah satu lembaga survei yang melakukan penelitian terkait kinerja Pak Anies Baswedan. Dan hasil dari penelitian itu menunjukkan bahwa 76% teman-teman ini publik puas dengan kinerja Pak Anies Baswedan. Karena itu banyak berharap teman-teman publik meminta supaya Pak Anies ini mau maju di 2024. Itu harapan publik. Kenapa? Karena banyak warga masyarakat yang sudah mendeklarasikan dirinya dan kelompoknya untuk mendukung Pak Anies di 2024. Bahkan kalau kita melihat milik Anies, teman-teman pernah mengatakan Pak Anies ini didesain, disetting untuk menjadi calon presiden. Pak Anies tidak didesain untuk menjadi calon wakil presiden. Nah, ini adalah bentuk aspirasi dari masyarakat, dari rakyat, supaya Pak Anies maju di 2024. Nah, terlepas orang suka atau tidak suka, ini adalah tergantung kepada mereka-mereka teman-teman. Karena kalau seorang tokoh itu pasti ada yang senang, ada yang tidak senang. Ada yang nyinyir, ada yang memberikan apresiasi kepada Pak Anies Baswedan. Itu adalah hal yang biasa. Nah, kali ini teman-teman ada beberapa partai politik yang mencoba untuk mengusung Pak Anies Baswedan. Di antaranya ada Nasdem, ada PKS, dan juga ada Partai Demokrat. Ini adalah kekuatan yang cukup solid teman-teman kalau mereka melakukan koalisi mengusung Pak Anies Baswedan. Dan bahkan teman-teman kemarin Pak Surya Paloh itu sudah bertemu dengan Pak Jokowi. Dan ada pengamat politik yang mengatakan bahwa ini adalah pamitan Pak Surya Paloh kepada Pak Jokowi, bahwa nanti akan beda jalan teman-teman di Pilpres 2024. Nah, ini teman-teman yang menarik perhatian terkait apa yang dilakukan Pak Surya Paloh pamitan kepada Pak Jokowi. Dan tentu saya melihat Pak Surya Paloh sudah berhitung teman-teman. Kenapa dia mengambil jalan berbeda dengan Pak Jokowi misalnya, atau dengan koalisinya Pak Jokowi. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita lihat pandangan dari pengamat mengenai pamitannya Pak Surya Paloh kepada Pak Jokowi. Kita ambil berita teman-teman dari sindonews.com. Surya Paloh pamit ke Jokowi untuk 2024. Nasdem dinilai sudah pertimbangkan resiko. Pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat 19 Agustus 2022 disebut sebagai pamitnya Nasdem yang akan beda haluan di Pilpres 2024. Soal apakah hal ini akan berimbas kepada posisi Menteri Nasdem di Kabinet Indonesia Maju, pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Jakarta, Hendri Satrio menilai, reshuffle kabinet adalah hal yang berisiko bagi Jokowi. Apalagi Jokowi menginginkan akhir yang baik di akhir pemerintahannya, soft landing. Ini menurut Hensat teman-teman. Jadi kalau Pak Jokowi ini mengambil tindakan misalkan mereshuffle semua menterinya Partai Nasdem, maka ini akan berisiko bagi Pak Jokowi sendiri. Karena Pak Jokowi ingin mengakhiri masa pemerintahannya dengan istilahnya soft landing teman-teman. Saya rasa enggak ya, terlalu risiko buat Pak Jokowi kalau kemudian melakukan reshuffle lagi walaupun boleh, kata pria yang disapa Hensat ini saat dihubungi Sabtu 20 Agustus 2022. Menurut Hensat, Surya Paloh juga pastinya sudah mempertimbangkan berbagai resiko yang akan ia terima demi Pilpres 2024.
Nampaknya Paloh sudah siap dengan berbagai kemungkinan. Saya rasa Pak Surya Paloh sudah memperhitungkan itu, dan demi 2024 nampaknya Surya Paloh melihat dia siap dengan berbagai risiko, itu ujarnya. Selain Jokowi enggan mengambil risiko, pendiri lembaga riset kedai kopi ini juga melihat bahwa keinginan Jokowi untuk bisa mengakhiri masa jabatannya dengan baik menjadi hal yang lebih penting. Karena kalaupun ada reshuffle, akan berapa lama menteri baru akan bekerja dan beradaptasi. Kemudian yang kedua, dia akan mau smooth landing nih. Bayangan saya kalau dia lakukan reshuffle lagi, berapa lama tuh menteri baru akan ada adaptasi, terang Hensat. Lebih dari itu Hensat menambah, jika Jokowi mencopot semua menteri Nasdem, maka Nasdem yang paling diuntungkan. Karena dengan karakter pemilih Indonesia yang mudah bersimpati, Nasdem seolah terzalimi. Nah, ini teman-teman pandangan dari Hendry Satrio terkait Pak Surya Paloh pamit kepada Pak Jokowi. Karena mungkin di 2024 nanti akan beda haluan dengan Pak Jokowi mungkin. Karena kalau kita lihat teman-teman, Nasdem sudah punya calon presiden yang akan diusung di 2024. Ada namanya Pak Anies Baswedan, ada Andika Perkasa, dan juga ada Ganjar Pranowo. Namun dari tiga nama itu kalau kita melihat bahwa Pak Anies lah yang mempunyai suara terbanyak yang didukung oleh anggota Partai Nasdem. Jadi sebenarnya tidak ada alasan teman-teman Pak Surya Paloh tidak mengusung Pak Anies, karena memang suara terbesar dari Nasdem adalah menginginkan Pak Anies Baswedan maju di 2024. Nah, dengan pamitnya Pak Surya Paloh ini menandakan teman-teman bahwa di 2024 nanti mungkin bisa jadi Pak Jokowi akan beda pilihan dengan Pak Surya Paloh. Nah, apakah Pak Jokowi akan mengambil tindakan dengan pamitnya Pak Surya Paloh, misalkan mereshuffle kabinet? Nah, ini menurut Hensat berisiko teman-teman. Kalau Pak Jokowi ingin soft landing di akhir pemerintahnya, maka itu tidak dilakukan. Walaupun Pak Jokowi punya hak prerogatif untuk mereshuffle kabinetnya. Maka kalau itu dilakukan Pak Jokowi misalkan mereshuffle, maka publik akan menilai bahwa Partai Nasdem terzolimi. Nah, kalau sudah seperti ini maka publik akan bersimpatik, akan berempati kepada Partai Nasdem, yang mengakibatkan Partai Nasdem akan menjadi partai yang dipilih oleh banyak masyarakat Indonesia. Yang kedua, pilihan Partai Nasdem tentu akan banyak dipilih oleh rakyat Indonesia, misalkan Pak Anies Baswedan. Jadi semua terserah kepada Pak Jokowi, apakah mau mereshuffle kabinet dengan resiko bahwa nanti rakyat akan bersimpatik kepada Partai Nasdem, yang berakibat Partai Nasdem akan menjadi partai besar karena dipilih oleh banyak masyarakat Indonesia. Yang kedua, calon presiden yang akan diusung oleh Partai Nasdem ini akan menjadi seorang tokoh yang banyak juga dipilih oleh masyarakat Indonesia. Jadi ini adalah hal yang perlu diperhatikan oleh Pak Jokowi, mereshuffle atau membiarkan. Dan kalau Pak Jokowi ini mereshuffle kabinet, tentu kabinet yang dipilih nanti akan beradaptasi lagi dengan tempat kerja yang baru. Dan ini perlu waktu lama teman-teman. Padahal Pak Jokowi harusnya mempersiapkan ini adalah momentum untuk siap-siap menuju 2024. Jadi tidak perlu reshuffle. Jadi kalau mereshuffle tentu akan berisiko bagi Pak Jokowi sendiri kalau menginginkan Pak Jokowi akan soft landing di 2024. Nah teman-teman, memang posisi Pak Anies Baswedan hari ini memang luar biasa mendapatkan perhatian publik. Kemarin Pak Anies menyampaikan ke publik terkait keberhasilannya dalam membangun 33 tower rusunawa. Yang ini adalah capaian yang luar biasa dari Pak Anies Baswedan dibandingkan dengan gubernur-gubernur sebelumnya teman-teman. Jadi ini jauh lebih besar terkait pembangunan rusunawa yang dibangun Pak Anies Baswedan dalam waktu kurang lebih 4 tahun teman-teman. Jadi ini adalah satu prestasi yang luar biasa dari Pak Anies Baswedan. Dan banyak lagi program dari Pak Anies Baswedan yang ini dibutuhkan masyarakat. Karena seorang pemimpin itu kalau membuat program adalah program itu yang bermanfaat untuk masyarakat, untuk rakyat.
Dan ini dibuktikan Pak Anies Baswedan, teman-teman, membuat program yang dibutuhkan oleh warga masyarakat DKI Jakarta. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.